Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai santelasma atau lemak berlebih yang biasa terjadi pada daerah mata. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Putri, kita lanjut lagi nih. Dokter Bella tadi sudah juga menjelaskan. Silahkan dokter, dilanjutkan. Oke, tadi kita udah ke alur-alurnya ya. Jadi untuk santelasma ini sendiri sebenarnya harusnya itu kalau emang yang kolesterolnya yang udah lebih tinggi, itu yang kita obatin dulu kolesterolnya gitu. Baru kita lakukan tata laksana untuk santelasmanya ini sendiri gitu. Jadi ya. bisa dibilang kalau santelasma ini penyakit yang berasal dari sakit sebelumnya. Bisa dikatakan ada kolesterol dulu baru ada santelasma begitu. Betul. Jadi emang udah ada penumpukan deposit lemak yang sebenarnya mungkin nggak tahu ya karena nggak pernah cek gitu. Jadi emang dia itu udah lama barulah nanti dia muncul santelasma gitu ya. Kalau misalnya kalau dia penimbunannya ada di kelopak mata. Tapi kalau misalnya si lemak tadi itu dia menyempitnya itu di pembuluh darah di jantung, ya itu jadi serangan jantung bisa berbahaya juga ya dok. Makanya kolesterol itu sebenarnya perlu dicek supaya tahu untuk pencegahannya dikasih obat ataukah diet terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya tadi ternyata normal nih lipidnya ya, atau misalnya dia nggak punya riwayat penyakit gitu, itu nanti bisa lifestyle modification terlebih dahulu ya. Waktu dicek misalnya kolesterolnya hanya kurang dari 200 atau 200 sampai 240, ya itu bisa lifestyle modification dulu. Jadi diet sehat dulu, olahraga terlebih dahulu kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya memang ditemukan nih si santelasma tadi, kan ada juga pemeriksaan lanjutannya di biopsi. Sebenarnya biopsi itu jarang dilakukan ya. Cuman untuk tahu memang benar-benar santelasma atau enggak, tadi yang dibilang sama dokter Putri, biasanya itu nanti dilihat pakai mikroskop gitu ya. Ada yang namanya foam cell tadi. Nah, terus tapi dia dilihat juga, nanti dia ada grade-nya. Kalau misalnya dia grade 1, 2, 3, biasanya itu lesinya itu masih superficial dari kulit ya. Dia belum masuk sampai ke lapisan-lapisan dalamnya. Kalau misalnya dia masih grade 1, 2, 3 terus kurang dari 5 mili ya, ukurannya kurang dari 5 mili dan juga onsetnya itu kurang dari 1 tahun, biasanya pasiennya itu dianjurkan untuk laser terlebih dahulu, nggak langsung pakai surgical atau dimasuk operasi gitu ya. Jadi dia itu bisa pakai laser. Nah, kalau memang dia masih yang ini syaratnya kurang dari 1 tahun dan juga masih kecil dan nggak sampai ke dalam dari kulitnya gitu ya. Nah, terus nanti dari lasernya sendiri ada jenisnya lagi. Nah, kalau ini yang penentuannya adalah dokter spesialis kulit biasanya. Itu juga bisa ya yang ngelakuin ini. Nah, terus kalau misalnya dia grade-nya memang masih ada 1, 2, 3, tapi dia sudah dalam gitu sampai ke lapisan otot yang ada di mata. Jadi sebenarnya mata ini walaupun dia tipis kayak gini, dia juga ada ototnya ya, otot yang untuk menggerakkan kelopak mata sendiri gitu. Dan itu ada lapisan-lapisannya juga ya dok? Betul, ada lapisan-lapisannya ya. Kalau misalnya dia untuk menggerak-gerakan si kelopak mata ini, kalau dia udah sampai ke sana si timbunan lemaknya ya, dan dia memang sudah lesinya itu lebih dari 5 mili, berarti udah gede gitu ya. Terus juga onsetnya itu lebih 1 tahun. Jadi sebenarnya pasiennya tuh udah mengeluh udah lama sebenarnya, tapi saya biarin aja gitu. Biasanya dia nanti kan makin nggak diobati makin membesar itu si santelasmanya, karena kan timbunan lemaknya semakin banyak gitu. Itu direkomendasikan untuk penata laksanaannya itu adalah di surgical ya, nanti di pembedahan seperti itu. Kalau itu juga bisa spesialis mata atau spesialis kulit juga bisa biasanya ngerjain gitu. Nah, komplikasinya sebenarnya nggak ada komplikasi yang serius ya, karena sebenarnya si santelasma ini sendiri nggak mengganggu penglihatan gitu. Jadi nggak ada yang
Cuman kadang-kadang nggak nyaman sama estetikanya tadi aja gitu. Terus kemungkinan infeksinya mungkin pada saat pengangkatan itu sendiri, atau misalnya pasien itu kan kadang-kadang risih gitu sama yang ada di matanya yang kayak gini gitu ya. Akhirnya dia congkel-congkel lah, nih kayaknya pakai jarum enak nih, terus gitu ya. Ini kayaknya digaruk-garuk padahal sebenarnya nggak gatal. Kalau santelasma yang sesungguhnya tuh dia nggak ada rasa gatal ya. Lama-kelamaan karena digaruk, tangan kita kotor, terus atau dicoba, ini kayaknya jerawat nih mungkin ya, awal-awalnya kan dia kuning-kuningan juga, akhirnya ditusuk-tusuk lah. Itu yang bisa menyebabkan malah infeksi gitu. Nah kalau yang infeksi yang harus penata laksanaan lanjut, misalnya malah jadi ada antibiotik kayak gitu ya. Dan komplikasinya mungkin ke bekas lukanya ya. Jadi nanti pembedahan atau terapi laser itu bisa membuat bekas luka gitu. Tapi nanti masalah bekas luka itu biasanya kan dilihat dari seberapa besar atau kecilnya pada waktu pembedahan, dan sudah dikatakan juga sama dokternya bakal ada bekas gitu ya. Hanya untuk estetika aja sebenarnya. Nah, untuk pencegahannya nih yang paling penting ya. Yang pertama itu adalah kontrol kolesterol. Dengan menjaga kadar kolesterolnya, mengurangi makan makanan yang tadi ya yang mengandung kolesterol tinggi untuk mengurangi pembentukan santelasma itu sendiri. Diet sehat nih, mengkonsumsi makanan sehat yang rendah lemak jenuh gitu. Terus olahraga sih yang paling penting ya. Olahraga teratur menurunkan kadar kolesterol itu, dengan olahraga bisa menurunkan si kadar kolesterolnya itu. Dan juga jangan lupa untuk pemeriksaan rutin yang tadi. Sebenarnya kolesterol itu jangan sampai ada santelasma baru cek nih pemeriksaan kolesterolnya ya. Kadang-kadang banyak juga yang hanya sakit-sakit sendi, sakit belakang leher, itu juga boleh diperiksa kolesterolnya gitu ya. Jangan sampai udah ada santelasma gitu ya, jadi kan baru dicek kolesterolnya kayak gitu. Jadi kalau sudah ada gejala kena kolesterol tuh boleh ya dicek ya? Boleh, betul. Nah ini ya tadi kalau misalnya pasiennya memang ada obesitas atau berat badannya berlebih, maka turunkan berat badannya gitu. Terus juga menghentikan kebiasaan merokok itu juga penting, dan rutin berolahraga. Terus kan yang penting tadi itu adalah sama ya si HDL juga ya, si HDL baik si ya, Dok, lemak ya? baik. Nah gimana kita meningkatkan si lemak baik itu? Jadi sama nih, tingkatkan olahraga 2-3 kali seminggu. Terus konsumsi makanan yang proteinnya itu meningkatkan HDL ya. Jadi dia itu dapat dari kacang-kacangan atau juga ikan-ikanan yang punya lemak kayak ikan gabus gitu contohnya. Itu juga bagus karena dia punya yang namanya HDL. Terus tingkatkan dari buah-buahan ya. Buah-buahan itu sayur-sayuran itu juga bisa meningkatkan yang namanya HDL. Baik. Nah berarti untuk lemak jahatnya bisa dikatakan seperti jeroan tadi mungkin bisa. Betul. Nah ini semakin menarik sekali. Nanti kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.